Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang analisis teknikal yang bisa kita pakai untuk mengoptimalkan investasi kita. Apa yang kita akan gunakan? Kita akan menggunakan yang namanya analisis teknikal klasik, cukup dengan menggunakan garis saja. Oke, teman sekalian, ketika Anda sudah memahami konsep basic dasar dari yang namanya analisis teknikal di video sebelumnya, ya, saya menjelaskan kepada Anda ada yang namanya garis support atau disebut dengan trampolin. Ya, kalau trampolin itu kalau dia kena cenderungnya akan membal balik ke atas. Tapi kalau trampolinnya dia nggak membal tapi dia tembus, itu artinya trampolinnya jebol, rusak. Artinya waktunya untuk kita jual. Nah, kemudian teman sekalian, sekarang kita akan coba lihat lebih detail. Yuk, kapan waktunya kita untuk jual hasil investasi kita untuk mengamankannya supaya uang kita bisa bertumbuh lebih optimal. Nah, saya akan ngajak teman sekalian untuk menggunakan sebuah aplikasi ataupun sebuah website secara gratis untuk analisis teknikal ini. Kita gunakan yang namanya adalah financeyahoo.com. Oke, kita masuk ke financeyahoo.com. Oke, ini kita akan ketik dan kita akan masuk ke sana. Dan ini adalah tampilannya. Dan saya gunakan Yahoo ini karena datanya cukup lengkap dan yang pasti ini gratis. Toh kan kita tidak mau menjadi seorang trader. Kalau trader dia harus beli yang berbayar dong supaya lebih optimal. Tapi kalau hanya sebagai investor saja, hanya untuk mengamati tren saja, dan kita juga kalaupun trading hanya jangka panjang bulanan, kita bisa gunakan yang gratis saja seperti ini. Oke, nah ketika sudah masuk ke website di financeyahoo.com ini, kita klik di sini. Ya, di sini kita ketik, ya, ini ada quote lookup, kita ketik di sini, kita pilih yang namanya JKSE. Nah, Anda pakai dulu tanda topi seperti ini, ya, JKSE. Akan muncul, ini disebut dengan composite index. Kita akan klik di sini, maka nanti akan muncul grafiknya. Oke, kita tunggu, dan ini adalah grafiknya. Saya akan buat ini menjadi full screen saja supaya kita bisa melihatnya lebih besar. Nah, ini adalah grafik dari composite index kita yang disebut dengan JKSE. JKSE itu adalah Jakarta Stock Exchange. Ya, ini masih menggunakan terminologi yang lama. Ya, kalau sekarang kita lebih banyak menggunakan IDX gitu ya. Nah, teman sekalian, kita coba lihat, inilah gambarnya. Ini saya tutup dulu supaya lebih besar lagi gambarnya. Nah, ini adalah grafik dari yang namanya JKSE tadi. Dan kita akan pilih yang pertama adalah, kita akan tentukan dulu kita mau menganalisisnya berdasarkan intervalnya per apa? Per hari, per minggu, atau per bulan. Jadi kalau per hari itu maka grafik ditampilkan itu grafik harian. Ya, jadi harian. Tapi kalau yang namanya weekly itu berarti ditampilkan grafiknya adalah grafik mingguan, dan kalau monthly itu grafiknya adalah grafik bulanan. Saya pakai contoh ya. Kalau ini adalah grafik untuk daily-nya, one day, maka seperti ini. Kalau ini grafik yang weekly-nya seperti ini. Nah, gambarnya mulai agak lebih halus gitu ya. Kemudian kalau yang monthly-nya gambarnya akan jadi seperti ini. Nah, oke, ini adalah gambar dari tampilan untuk yang monthly. Nah, pertanyaannya kita mau gunakan yang mana? Nah, saya mengatakan pada teman sekalian, kalau kita mau menjadi sebagai seorang investor, dan kita gunakan ini hanya untuk melihat pola dan tren saja, dan hanya kita pakai untuk jangka yang agak panjang investasinya, maka kita bisa gunakan yang monthly saja. Oke, jadi kita gunakan, ini adalah kita pilih intervalnya yang 1 bulan atau monthly. Oke, nah kemudian saya akan coba geser-geser supaya grafik ini Anda bisa lihat lebih detail gitu. Nah, ini saya bisa gunakan mouse saya dengan kursor ini, saya bisa gerakin untuk melihat zoom in dan zoom out gitu ya. Nah, jadi teman sekalian, ini adalah harga saham kita, total gabungannya dari tahun 1990 sampai dengan terakhir ini di tahun 2020. Dan ini adalah sekali lagi gambarnya adalah untuk data bulanan. Nah, kita tidak perlu melihat sampai sejauh itu karena kita sebagai sebuah contoh untuk belajar. Saya akan coba zoom seperti ini ya. Nah, teman sekalian, ini adalah kalau kita coba ngambil data dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 ya. Ini 2008 ya, dan ini adalah 2020. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kita akan membuat garis. Jadi sekali lagi kita akan membuat analisis teknikal klasik dengan menggunakan yang namanya garis. Nah, gimana cara membuat garisnya? Kita coba klik di sini, ada gambar pensil ya, tulisan draw. Kita klik di sini, kemudian kita pilih line. Nah, sini ada banyak pilihan yang mau kita bisa pilih, tapi kita pilih yang line. Nah, berikutnya adalah saya akan menggambarkan garisnya. Garis apa yang saya mau gambarkan? Garis trampolinnya.
Nah, gimana cara menggambar garis trampolinnya? Kita tinggal cari saja mana titik yang terendah ke titik yang terendah. Kita akan coba hubungkan. Maka kita perhatikan mana titik terendah. Ini termasuk titik terendah, betul? Ini saya tekan di sini mouse saya sekali. Kemudian berikutnya saya akan tarik garisnya kemana? Ke lembah ataupun ke harga yang terendah berikutnya. Kira-kira di mana? Nah, kira-kira dia ada di sini. Oke, saya kenakan di titik sini. Oke, di sini saya klik, maka garis sudah mulai terbentuk. Nah, apa yang terjadi teman sekalian? Inilah garis trampolinnya. Jadi kalau Anda perhatikan, saya coba kasih ini ya, kasih gambar supaya Anda lebih jelas. Perhatikan teman sekalian, ini trampolin, betul? Ini trampolin, betul? Artinya dia membal balik. Kemudian ini apa yang terjadi? Trampolin, ya, tetapi dia balik lagi. Atau saya coba gedein ya. Ini trampolinnya ada unik nih di terakhir ini. Dia ambles, tetapi ketika dia ambles dia balik lagi ke atas gitu. Nah, dia balik lagi ke atas, yang ternyata akhirnya dia nggak kuat lagi, dia kena trampolin lagi, dia ambles. Artinya di titik mana kita harus jual? Di titik sini harusnya kita jual. Oke. Nah, kemudian kita jual, berikutnya apa? Oh, ternyata dia naik lagi. Kalau seperti itu apa yang kita lakukan? Ya kita jual, karena dia naik lagi, sudah kita beli lagi. Rugi nggak kita? Ya mungkin kita rugi gitu. Paling nggak kita rugi di mana? Kita rugi di fee kan, meskipun harganya sama kan kita rugi di fee, karena waktu kita jual beli kan ada nilai transaksi harus kita bayar. Tapi kalau di titik sini, apa yang mesti kita lakukan? Ya sudah, kita jual lagi. Nah, ketika kita jual lagi, maka berikutnya apa yang terjadi? Ternyata betul dia ambles ke bawah. Ya sudah, artinya di saat ini kita jual saja semua. Dan kita sudah aman. Artinya kita tidak mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 karena kita sudah jual unit kita ataupun kita sudah jual lot kita di bulan ini. Oke, di bulan apa? Kita coba lihat lebih detail. Ini saya close dulu. Ya, saya save no. Kita coba lihat gambarnya sekali lagi. Dia akan refresh dulu sebentar. Nah, ini ya. Ini kita akan jual di sini nih. Ya, ini di bulan apa? Anda perhatikan di bawah, ya, di bawah sini ini ada bulan ya. Ini bulan 11 2019. Bulan 11 tahun 2019. Terus berikutnya dia naik lagi. Ya, di bulan 12 dia naik lagi. Nah, berarti kita jual di bulan 11, terus karena dia naik lagi ya kita beli lagi di bulan 12. Rugi nggak kita? Ya mungkin rugi gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di bulan Januari tahun 2020, nah sudah confirm dia turun ke bawah, artinya sudah betul-betul lebih jauh lagi dari batas trampolinnya. Maka apa yang kita lakukan? Maka di sini mau tidak mau akan harus kita jual. Apakah dia akan turun lebih jauh? Kita tidak pernah tahu. Dan ternyata memang betul ketika dia sudah lepas dari trampolinnya, di ambles ternyata penurunannya sangat signifikan. Yang Anda perhatikan dari ujung sini turun sampai ke sini. Nah, kapan dia akan naik lagi kita juga tidak tahu nih. Oke, nah teman sekalian, ini adalah bagaimana kita menggunakan garis trampolin. Nah, mungkin Anda bertanya gitu ya, bisa nggak garis trampolinnya saya pakai titik terendah yang lain? Jawabannya bisa saja. Ya, misalkan seperti ini. Ya, saya ngambil dari garis ini, saya klik sini, kemudian saya tarik, saya gambar dulu ya. Saya pilih gambar, kemudian saya klik di sini, di titik sini, ini kan titik bawah ya. Kemudian saya hubungkan lagi dengan bawah yang lainnya. Misalkan bawah yang lainnya di mana? Di sini misalkan. Oke, saya klik di sini. Oke, maka muncul grafik atau garis yang baru. Ya, supaya tidak bingung, ini saya hapus saja. Nah, saya hapus. Nah, sekarang bisa nggak kita gambar garis seperti ini? Jawabannya terserah, bisa-bisa saja. Nah, perhatikan teman sekalian, ini ada banyak trampolin yang kena gitu ya. Ini saya akan coba gambar supaya Anda lebih jelas. Nah, ini garis trampolin ya. Anda perhatikan. Nah, ini kena trampolin dia balik ke atas. Ini kena trampolin dia balik ke atas. Ini kena trampolin balik ke atas. Ini kena trampolin balik ke atas. Ini kena trampolin balik ke atas. Ya, jadi berapa kali itu kena trampolin balik ke atas. Oke. Kemudian berikutnya di sini apa yang terjadi? Wah, trampolinnya ambles. Nah, ketika trampolinnya ambles, apa yang kita lakukan? Harusnya di sini kita jual. Kalau kita jual di sini, kira-kira kita dapat untung? Jawabannya lumayan untung. Paling tidak uang kita tidak bergerak sampai turun ke bawah yang lebih signifikan. Nah, mungkin Anda mengatakannya, tapi ini kan turunnya nggak signifikan Pak. Yes, betul. Tapi kalau kita coba bandingkan dengan data yang tadi tahun 2020, penurunannya menjadi sangat signifikan. Oke. Nah, berikutnya teman sekalian, boleh nggak kita ambil contoh yang lain?
Misalkan kita ambil titik yang lain lagi, boleh saja. Ya, saya keluar dulu dari sini. Kita lihat lagi grafiknya. Kita mau ambil titik terendah yang lain lagi, boleh nggak? Ya boleh saja. Ya, misalnya saya delete dulu. Kemudian kita ngambil garisnya yang sini, titik terendah sini. Boleh nggak? Ya terserah, silahkan. Yang berikutnya, saya gambar dulu. Kemudian di sini titik terbawah sini, kita klik. Kemudian kita bikinkan garisnya. Kemana garisnya? Ke sini. Nah, oke ya. Kemudian maka apa yang terjadi sama sekalian? Anda perhatikan. Ini garis trampolin lagi nih, ya, trampolin baru yang saya buat ya. Saya bentuk image dulu supaya saya bisa gambar. Di sini kena trampolin, di sini kena trampolin, di sini kena trampolin, di sini kena trampolin, di sini trampolinnya rusak. Apa yang saya lakukan? Saya jual. Menguntungkan? Jawabannya menguntungkan. Nah, teman sekalian, ini adalah bagaimana cara kita menggunakan yang namanya garis support dengan menggunakan garis sederhana biasa saja. Apakah Anda sudah cukup paham? Mudah-mudahan Anda bisa paham. Tapi ini semua tentunya butuh yang namanya sebuah jam terbang. Butuh yang namanya praktikal. Artinya Anda harus coba menganalisis. Anda coba membuat garis, coba tarik garis gitu ya. Karena tidak ada yang salah dengan garis yang Anda tarik. Ya, misalkan saya coba klik lagi di sini, saya buang, kemudian saya bikin garis yang baru misalkan ya. Saya klik di sini. Coba contoh ya. Kalau tadi kan saya ke atas nih, saya nggak ke atas nih, saya ke sini misalkan. Nah, apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini kena trampolin di sini ya. Ini kena trampolin di sini. Kemudian kena trampolin lagi di sini. Ya, perhatikan. Kemudian dia membelok ke atas. Kemudian di sini dia turun. Nah, ketika dia turun, ambil dari trampolinnya, apa yang kita lakukan? Ya, kita jual. Nah, maka teman sekalian, inilah yang bisa kita lakukan untuk menganalisis tren. Jadi kalau situasi ternyata seperti ini, untung nggak kita? Untung banget. Kenapa? Kita sudah jual dulu di sini dan ternyata trampolinnya hancurnya benar-benar hancur, ya, tembus sampai ke bawah lagi dan turunnya luar biasa signifikan. Dan kalau Anda bisa melakukan ini, lumayan, paling tidak Anda sudah menyelamatkan uang Anda di titik ini. Mas sekalian, sekali lagi, apakah ini sesuatu yang ilmu pasti? Jawabannya tidak. Ada kemungkinan salah? Ada. Maka silakan nanti Anda bisa coba analisis, Anda coba gunakan tools ini, Anda coba gunakan konsep ini untuk membuat yang namanya garis support. Sehingga Anda tahu minimal kapan waktu yang tepat Anda untuk jual. Oke? Nah, kemudian teman sekalian, kalau Anda bertanya gitu ya, kalau gitu kapan timing untuk beli dong? Nah, untuk beli itu sebenarnya di sini. Ya, ini timing untuk beli ini sih, ketika dia sudah kena trampolin. Oh, tapi nggak bisa ya. Saya kasih contoh kepada Anda di contoh yang lain deh, supaya Anda bisa lebih paham kalau Anda mau beli ya. Nah, mungkin gambarnya yang sini saja, yang kena trampolinnya banyak. Tadi di mana ya? Di sini kalau nggak salah. Tarik garis di sini. Kita tarik garis lagi di sini. Nah, oke. Nah, jadi teman sekalian Anda perhatikan, di sini adalah trampolinnya. Oke, sebentar saya draw dulu. Nah, di sini kena trampolinnya. Nah, kalau kena trampolin lagi sini harusnya apa? Ya kalau kita memang mau jadi sebagai seorang trader, ngapain? Ya kita jual. Pasti untung? Enggak. Probabilitasnya 50-50. Dia bisa balik ke atas atau dia akan turun. Nah, kebetulan di sini dia balik ke atas. Di sini waktunya kita beli lagi. Kalau kita sebagai seorang trader. Kemudian di sini waktu kita beli lagi. Probabilitasnya berapa? 50-50. Ya, kalau dia naik ke atas kita untung, kalau dia turun ya kita rugi. Nah, contoh di sini misalkan. Ya, ketika dia kena di garis itu, kan kita bisa beli sebagai seorang trader. Jawabannya yes, bisa beli. Apakah dia naik? Ternyata nggak naik. Ternyata dia malah turun. Nah, jadi teman sekalian, titik-titik trampolin ini bisa kita jadikan sebagai dua acuan. Satu, untuk kita jual kalau dia tembus. Yang kedua adalah kita beli kalau seandainya dia kena trampolin. Nah, kalau dia kena trampolin, sekali lagi kemungkinannya masih 50-50. Ini bisa naik, bisa juga turun. Nah, teman sekalian, sekali lagi saya katakan kepada Anda, kalau bisa jangan jadi trader dulu ya, kecuali memang Anda betul-betul sudah memahami konsep yang namanya trader. Sementara kita pakai saja ini untuk konsep investasi, untuk mengamankan uang yang sudah Anda dapatkan minimal 25% tadi, supaya kalaupun harganya dia anjlok, kita tidak mengalami kerugian yang signifikan. Nah, kemudian Anda bertanya gitu ya, kenapa saya gunakan JKSE? Kenapa saya gunakan Jakarta Stock Exchange? Karena
grafik ini bisa kita pakai sebagai sebuah referensi untuk investasi semua yang ada di pasar modal. Jadi kalau tren jika SE-nya seperti ini, maka kemungkinan saham-saham yang lain pun pasti akan mirip. Nah, kemudian ini juga akan mirip juga dengan tren yang akan terjadi di reksadana. Jadi teman sekalian, kalau Anda tarik garis seperti ini, kemudian dia kena trampolinnya di sini, ya, dan Anda memang tidak beli saham, tapi Anda beli reksadana gitu ya, tapi reksadana jenis saham, ya sudah sama. Waktunya Anda jual reksadana saham Anda. Kenapa? Kemungkinan dia akan turun ke bawah. Apakah pasti? Tidak juga. Bisa saja dia turun ke bawah terus dia balik ke atas. Nah, ini yang saya bilang kepada Anda, tidak ada asumsi dan jaminan benar 100%. Oke, teman sekalian, ini adalah yang bisa Anda lakukan untuk membuat analisis teknikal untuk menentukan kapan waktu kita jual. Nah, kemudian saya jelasin kepada Anda sedikit gitu ya. Ini saya ngambil garisnya adalah garis berbentuk line, harganya berbentuk line. Nah, mungkin di tempat Anda bentuknya bisa candle seperti ini. Ya, tapi kalau kita hanya mencari tren, saya lebih cenderung menggunakan line saja. Oke, nah teman sekalian, silakan Anda bisa belajar, silakan Anda bisa tindak lanjuti, karena ini saya kasih hanya basic saja untuk teman-teman. Terima kasih teman sekalian, nanti di video berikutnya kita akan belajar kapan kita baiknya untuk mulai masuk ketika terjadi sebuah penurunan yang signifikan. Kapan waktu yang terbaik kita untuk masuk, untuk kita beli lagi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dengan saya, Andreas Satorno, di video yang akan datang. Bye-bye.